Bu, ini pengalaman bertanam sayur-sayur seperti ini didapat dari mana sih, Bu? Kalau yang tomat ini saya dapat dari memang di sini sudah. Oh, sudah di sini. Kalau yang lain-lainnya? Yang pare itu kadang dari Malaysia kami dulu. Oh, gitu. Jadi ceritanya Bapak Ibu ini dari Malaysia awalnya dulu ya? Iya, berkebun. Oh, berkebun di sana ya. Kalau di Malaysia kemarin sudah ada yang pakai itu juga, Pak? Kalau kami di Malaysia memang serba mesin. Oh, serba mesin ya? Menyiramnya juga Sudah pakai mesin juga ya, pakai seperti sprinkler itu ya? Iya. Oh, luar biasa. Ada sedikit bocoran nggak, Pak, dari hasil Bapak berkebun setelah 4 tahun, Pak, ya, di Indonesia, Pak, ya? Dari Malaysia kemarin, itu sudah dapat cuan berapa, Pak? Sudah bisa terlihat nggak, Pak, hasilnya, Pak? Ya, sudah dilihat tapi di ekspektasi. Apa? Maksudnya sudah sesuai ekspektasi atau bagaimana? Investasi. Oh, buat investasi. Oh, gitu. Beli tanah. Investasinya apa, Pak? Beli tanah, Beli tanah. beli kendaraan. Kendaraan apa itu? Roda 2 atau roda 4? Oke, Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kita masih dari lokasi kebun milik warga di sini, memanfaatkan lahan yang sebenarnya sudah milik pemerintah, tapi masih bisa dikelola karena masih panjang perjuangan untuk pembangunan kota baru mandiri di Kalimantan Utara. Jadi lahan ini masih bisa dikelola dan ada warga di sini yang menanam tomat. Ini subur sekali. Nah, kita mau tanya rahasianya seperti apa. Kebetulan ada Ibu di sini. Selamat sore, Bu. Sore. Sehat, Bu? Sehat. Woi, selalu sehat karena selalu bekerja di kebun, Bu, ya? Iya. Oke. Ya, kita lihat macam-macam tanamannya tadi. Ada tomatnya, ada timun, terus juga pare yang sudah selesai panen, ada cabenya juga. Ini luar biasa, subur-subur seperti ini dikerjakan sama siapa, Bu? Kadang ikut royongan. Royongan tuh apa? Kerja bakti. Oh, kerja bakti. Oh, gitu. Sama kawan-kawan yang petani juga. Petani juga. Ini lagi sedang ngapain ini? Ini sedang kita gantung tomatnya. Oh, supaya tidak rebah gitu ya? Iya. Ini jenis tomat yang besar itu, Bu, ya? Iya. Cocok ya di lahan panas gitu ya? Ya, memang untuk panas punya. Oh, cocok. Memang ada yang didingin, ada juga yang tempat yang panas ya? Sudah di bibitnya udah dijelasin ya? Iya. Terus kalau bibitnya gimana, Bu, kalau di sini? Dapat dari mana? Dibeli. Oh, dibeli ya? Ya. Bungkusan kemasan seperti itu ya? Iya. Oke. Ini kita mau tanya-tanya nih, Bu. Ini pengalaman bertanam sayur-sayur seperti ini didapat dari mana sih, Bu? Kalau yang tomat ini saya dapat dari memang di sini sudah. Oh, sudah di sini. Kalau yang lain-lainnya? Yang pare itu kadang dari Malaysia kami dulu. Oh, gitu. Jadi ceritanya Bapak Ibu ini dari Malaysia awalnya dulu ya? Iya, berkebun. Oh, berkebun di sana ya. Kerja di perusahaan kah atau memang berkebun? Berkebun. Oh, berkebun. Dapat pengalaman juga dari sana ya? Iya. Oke, luar biasa. Terus kemudian melanjutkan berkebun di Indonesia ya, saat ini ya. Oke, ini menarik ini. Jadi melanjutkan berkebun di tanah kelahiran, di negeri sendiri seperti itu ya. Oke. Sudah berapa tahun di sini, Bu? 4. Sudah 4 tahun ya. Ya. Dan mengelola lahan yang di sini? Baru setahun lebih. Baru setahun lebih ya. Ya. Bisa subur seperti ini loh. Kalau Sobat Survivor bisa lihat di sini, tanamannya subur-subur dan sudah dipastikan nanti ini kalau bisa terjaga dari hama, terjaga dari cuaca, ini bisa panen dengan baik juga, Bu ya. Kalau dari pasar sendiri, permintaan dari pasar juga tinggi, Bu ya, kalau seperti tomat seperti ini ya. Iya, jarang juga dia Tolak gitu ya. Iya, jarang. Jarang ya. Dan biasanya kalau tomat itu panennya bisa berapa kali, Bu? Berapa periode biasanya untuk berapa kali dalam penanaman seperti ini? Kalau memang dia betul-betul sehat sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan, Bu ya. Sampai 2 bulan kita panen. Jadi kalau Ibu ini lebih dikenal dengan Mama Sherly ya. Iya, Mama Sherly. Mama Sherly, dan ada Bapak Sherly di sana. Itu lagi sedang ngobrol sama teman kita juga di sana. Oke, dari segi pemupukan ini mungkin boleh dibagi-bagi nih sama penonton ini, Bu. Iya. Nggak rahasia kan, Bu? Enggak ada. Nggak ada. Iya, biasanya ini kan masih banyak juga yang kadang-kadang mengelola lahan tapi sudah capek-capek dicangkul, dipupuk, tapi ternyata gagal, Ibu. Iya. Biasanya kalau dari Ibu sendiri pemupukannya seperti apa ini, Bu? Ini kalau pertamanya itu kan kami kalau tanah rata begini kan,
Jadi yang tempat tanam tomatnya itu kita ndak cangkul supaya ndak berapa lembab kan. Kami ndak cangkul ini, jadi tinggal tarik anunya. Ini kita tinggal bikin parit, jadi kita kasih naik tanahnya. Oh gitu. Nah, jadi kita langsung bikin paritnya, langsung kita yang tengahnya itu kita bikin di dalam untuk penanamannya itu kan. Oh begitu ya. Nah, jadi kita amburkan tayam di dalam tengahnya itu. Oh gitu. Nah, Jadi cuman tanah di atasnya saja yang digunakan ya, karena di bawahnya itu sudah tanah kuning kayaknya Bu ya. Iya. Oke. Kita Jadi pakai- memang andalan pertamanya ini adalah menggunakan pupuk dasar tai ayam ya, Iya. kotoran ayam ya. Iya. Ayam jenis ayam potong, ayam putih Iya, itu ya. ayam putih. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian dibantu dengan Ponska gitu. Iya, Ponska kalau sudah penanaman berapa hari, mungkin ada 8 hari begitu. Mm-mm. Untuk mendorong supaya lebih banyak berbuah itu ada pupuk buah juga nggak sih Bu? Enggak, sudah pakai Ponska aja. Kayak Ponska aja, Iya. sudah ada jenis pupuk lain lagi ya? Enggak. Oke. Berapa banyak Bu? Berapa bungkus Bu untuk tomat seluas ini? Ini 1 bungkus lebih karena sebenarnya 2 bungkus kami maksudnya kita semaikan, tapi ada yang mati. Oh gitu Bu ya. Ada juga yang mati kan, enggak tahu kenapa. Mm. Jadi ada yang mati. Pada saat penyemaian itu? Iya. Kalau pada saat berbuah seperti ini biasanya yang paling ditakuti itu jenis hama apa Bu biasanya? Dia enggak berhama, cuman yang daun yang bintik-bintik saja itu. Oh Nah, gitu ya. Iya. Oh, jenis penyakit berarti ya? Iya, penyakit saja. Mm-mm. Baik. Jadi, kalau anu kurang Ini kalau seperti yang layu seperti ini Bu, penyebabnya apa biasanya? itu jamur. Oh jamur ya? Nah. Jamur dari akar atau dari Asam daun? punya. Oh Nah, gitu. Asam tanah kan. Oh. Jamur memang ada. Jadi memang sudah dipastikan ada beberapa jenis, ada beberapa tanaman nanti bakal tidak kuat menghadapi asam itu Bu ya? Jamur dia kan. Berarti pengaruh dari hujan juga berarti Bu ya? Asam, jamur, itulah dia. Oh gitu. Ini kalau mungkin banyak yang bertanya ini lokasinya di mana? Ini di lahan apa namanya Kota Baru Mandiri ya, Iya. yang memang masih bisa dimanfaatkan selama proses pembangunan karena prosesnya cukup panjang. Jadi warga di sini bisa memanfaatkan. Jadi kalau bisa melihat di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang sebenarnya ini produktif jenis buah-buahan, tapi karena sudah dibeli oleh pemerintah, jadi saat ini sudah statusnya sebagai milik pemerintah. Nah, ya itulah ya, memanfaatkan lahan yang ada untuk menanami tanaman-tanaman semacam ini. Jadi aslinya Ibu tinggal di daerah mana Bu? Kami di kilo 2. Di Kilo 2. Jadi nanti pulang ke Kilo 2? Iya. Wow. Jam berapa pulangnya nanti Bu? Paling setengah 6. Setengah 6? Datang di sini jam 7. Oh gitu. Oke, dan kalau di sini itu penjualannya lebih dekat Bu ya? Iya. Tinggal diantar ke pasar gitu ya? Oke, ini kita senang bisa mendapatkan informasi lebih banyak ini dari Ibu Mama Sherly ya. Ya, Mama Sherly. Mama Sherly. Berarti kalau Mama Sherly berarti ada anak namanya Sherly. Oke. Mungkin juga ada yang penasaran ini aslinya dari mana? Nah, Mama Sherly ini dari Toraja. Iya. Yang memang terkenal dengan keahlian bercocok tanam, terutama tanaman-tanaman sayur Bu ya. Mantap jiwa. Dan juga Ibu Sherly juga tidak ragu untuk membagikan pengalamannya. Siapa tahu ada juga yang tertarik untuk berkebun di lahan miliknya sendiri tapi masih bingung caranya. Tadi sudah dibagikan caranya, pemupukannya seperti apa. Oh ya, di sini kalau tomat itu nggak diganggu sama monyet nggak sih Bu? Di sini kan pasti ada monyet tuh. Di sini biasanya tuh ada monyet. Oh kalau tomat nggak dimakan ya? Enggak juga. Kalau jagung? Ya kalau jagung dimakan. Paling suka ya? Iya. Timun, nah ini hati-hati nih. Tapi enggak pernah sih datang. Oh gitu ya. Semoga sampai selesai panen nanti monyetnya jauh-jauh lah dari sini Bu ya. Oke Sobat Survivor, jadi itu cerita kita dari kebun. Makasih banyak ya Bu ya. Ya sama-sama. Iya, dilanjut ikat-ikatnya. Jadi fungsi diikat ini mungkin masih ada yang penasaran. Jadi untuk menopang batang yang mungkin sudah lebih besar, apalagi nanti kalau sudah mulai berbuah seperti ini, buahnya besar-besar, batangnya bisa rebah Bu ya. Iya. Oke. Berat dia kan. Ini sempat dapat lebaran nggak sih Bu? Selesai lebaran. Selesai lebaran. Ya. Padahal kalau pada saat dekat-dekat lebaran bisa lebih mahal lagi Bu ya harganya ya. Nggak apa-apa Bu, rezeki pasti akan datang Bu ya. Iya. Oke, di sana ada Bapak Sherly. Di sana kita jalan-jalan lihat tur di kebunnya Bapak dan Mama Sherly yang ada di Kota Baru Mandiri. Kita jalan-jalan ke sini lagi. Sobat Survivor, jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari sini adalah selalu ada peluang untuk berusaha. Yang penting kita ada minat, ya. Dan tentunya
bisa dibayangkan ya, untuk hasil dari bercocok tanam semacam ini tentunya tidak akan mengkhianati proses yang sudah dikerjakan berhari-hari gitu. Oke, kita jalan-jalan lagi, kita ke sini. Sini ada Bapak Serli lagi sedang memasang tajak untuk timunnya ya, Bapak Serli ya. Bapak Serli tadi membagikan bahwa untuk berkebun di lahan semacam ini, investasi yang paling besar itu di pupuk, Pak ya. Pupuk kotoran ayamnya itu ya. Pupuk racun. Racun ya. Iya, sama bibit. Bibit ya. Bapak sini boleh sebentar, saya ganggu sebentar boleh Pak ya? Boleh, boleh. Iya, jadi dapat info juga kemarin, dapat belajar berkebun seperti ini, pengalaman juga dari Malaysia kemarin Pak ya. Oh iya iya iya. Iya, luar biasa ya. Dari Malaysia dapat ilmu, bisa berbagi ilmu di Indonesia. Balik ke kampung halaman. Kalau ada nanti warga yang pengen belajar Pak, Bapak gimana? Oh, bisa aja. Boleh aja ya. Oke. Jadi Datang di Gunung Seriang. silakan datang di Gunung Seriang gitu ya. Oke, silakan. Ini Bapak mau ngapain Pak? Boleh sambil-sambil Pak? Oh, mau boleh. saya lihat. Ini mau bikin pancang untuk ikatnya kan. Oh, untuk yang seperti di sana itu ya? Iya, soalnya kalau nggak pakai tali nanti dia rebah. Rebah ya. Nah, kalau sudah berbuah kan nanti kan Heeh. dia rebah. Jadi harus pakai tali. Mm-mm. Dengan kondisi tomat seperti ini, subur seperti ini, yang seperti Bapak Serli harapkan atau bagaimana? Ya, begitulah. Oh gitu ya. Memang batangnya besar seperti ini ya. Iya, iya. Berapa kali panen biasanya Pak? Kalau idealnya tomat itu Pak? Biasanya Dalam sekali periode. satu periode tergantung dari cuaca juga. Oh, cuaca juga ya. Kalau kemarin 1,5 bulan. 1,5 bulan itu berapa kali panen itu? 1,5 bulan 22 kali panen. 22 kali panen, bisa dibayangkan ya. Satu kali panen aja bisa sampai 1 juta lebih Pak ya. Ya, kalau tergantung harganya lah. Mantap Kalau harganya jiwa. 10.000 ya lumayan lah. Ada sedikit bocoran nggak Pak dari hasil Bapak berkebun setelah 4 tahun Pak ya di Indonesia Pak ya? Dari Malaysia kemarin itu sudah dapat cuan berapa Pak? Sudah bisa terlihat nggak Pak hasilnya Pak? Ya, sudah dilihat tapi di ekspektasi. Apa? Maksudnya sudah Ekspektasi. sesuai ekspektasi atau bagaimana? Investasi. Oh, buat investasi. Oh gitu. Beli tanah. Investasinya apa Pak? Beli tanah, Beli tanah. beli kendaraan. Kendaraan apa itu? Roda 2 atau roda 4? Oh, baru roda 2. Nanti Iya. baru beli mobil. Jadi gini Pak, Bapak Serli ini bisa menginspirasi warga Kalimantan Utara yang lain karena banyak yang berpikir gimana dapat kerjaan, Oh, tapi iya. Bapak Serli membuat kerjaan. Oh, iya. Jadi membuka peluang untuk warga lain untuk juga berusaha. Mungkin tidak menanam tomat tapi juga jenis-jenis tanaman yang lain Iya, seperti iya, itu. Kalau Bapak Serli sendiri melihat peluang-peluang untuk berkebun bercocok tanam di Kaltara, khususnya juga menanam tanaman hortikultura seperti ini masih menjanjikan nggak sih Pak? Ya, kalau bagi kami yang sudah merasakan menjanjikan lah. Menjanjikan ya? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan ya. Tapi kalau Bapak tidak tertarik untuk menggunakan jasa orang untuk bekerja atau mengandalkan sendiri saja? Ya, seandainya lebih bagus lagi kalau ada jasa orang kan, supaya Oh, gitu. banyak kita kerja. Kalau kayak gini kan kami 2 orang saya sedikit saya bikin. Oh gitu. Iya. Padahal sebenarnya lahan luas gitu Ya, Pak ya. lahan luas. Dan sementara permintaan tanaman hasil panen seperti ini masih besar Pak ya. Iya, iya. Oke Pak. Ada tomatnya. Ini apa nih Pak yang ditanam? Oh, ini kayu nih untuk Oh kayu. Saya pikir ini nanti dijadikan sayur enggak ya? Anda. Ini kayu dia, penahan dia. Oke. Kalau seperti pancang terus juga alat bahan-bahan untuk nanam itu nggak susah Pak ya? Seperti kayak untuk pancangnya nggak Ya, susah dapatkannya ya? Ya, kalau sini kan banyak aja kayu. Banyak kayu ya. Cuman itulah yang mahal ini kan yang pupuk, Ya, pestisida, iya. sama bibit lah itu sih. Oke. Yang Bapak andalkan ini memang pupuk kotoran ayam ya? Iya. Ini juga salut Pak karena bisa menjaga kesuburan tanah sebenarnya Pak ya. Iya, iya. Tertarik untuk menggunakan sejenis alat kultivator nggak Pak untuk mengemburkan tanah atau menaikkan tanah gitu? Iya, tertarik juga sih, cuman itulah enggak ada bantuan dari pemerintah kan kalau Oh kita masih beli menunggu sendiri. masih berusaha dulu Pak ya. Iya, Kalau misalnya berusaha. ada bantuan juga bersyukur Pak ya. Iya, ya, kalau ada bantuan ya syukurlah, kalau enggak ada ya tunggu dulu. Nah, oke begitu ya, luar biasa. Ya, kan Jadi lebih enak kan kalau kita pakai traktor mini tuh. mini traktor ya, Iya, kultivator itu iya, Pak yang ya. kecil itu. Kalau di Malaysia kemarin sudah ada yang pakai itu juga Pak. Kalau kami di Malaysia memang serba mesin. Oh serba mesin ya. Menyiramnya juga Sudah pakai mesin juga ya, Iya. pakai seperti sprinkler itu ya. Iya, iya, iya. Oh luar biasa. Kita mungkin masih tertinggal jauh soal itu Pak ya. Iya, kalau Malaysia dengan sini memang jauh beda lah. Soalnya
Di sana kan Disokong. disokong sama anak toke, kalau sana kan panggil toke. Sama investornya gitu ya. Iya. Jadi dia berani membagi kita uang banyak kan untuk kita pakai. Kalau di sini kan tidak ada sendiri. Kalau Belum nggak ada dana ya? Oke. Jadi kalau misalnya ada dana, ada yang bantu pinjaman dana, Bapak mau kembangkan apa di sini, Pak? Yang peluangnya Bapak anggap masih besar. Kalau bagi saya lah inilah peluangnya tomat dengan lombok. Tomat dan lombok ya. Iya. Nah, mungkin dari segi mungkin Bapak nantinya sangat mengharapkan juga mungkin seperti kultivator itu, Pak ya. Iya. Alat untuk penggembur itu ya. Iya. Yang mungkin mau berinvestasi bersama Bapak Sherly di sini supaya lahan yang dikelola lebih luas. Selama lahan ini masih dibuka, Pak ya, masih Iya, kesempatan ya. Iya. Kesempatan bisa bekerja sama dengan Bapak Sherly atau juga bisa sharing ilmu ya, Pak ya. Oh iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sherly Iya, sudah berbagi. sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke. Oke, jadi kita lihat ini sudah selesai dipanen juga. Oh, Sudah. kemarin. Kalau itu hari pas padi di sana itu banyak betul. Padi juga sempat kemarin ya Bapak Iya, kembangkan ya. itu. Oke. Oke, Sobat Survivor. Jadi itu dia obrolan kita bersama warga yang berkebun di lokasi ini. Dan semoga ini bisa menginspirasi Sobat Survivor semuanya. Buat Anda jangan lupa like, komen, dan subscribe Asian Survivor.